Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال كل نفس ذائقة الموت وقال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Seandainya nikmat itu hanya hidup saja, sudah pantas kita untuk bersyukur kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah kalian ingkar kepada Allah padahal dulu kalian mati, kemudian Allah hidupkan kalian, dan nanti Allah akan matikan lagi, dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini hanya tempat kita bersinggah untuk beramal soleh saja, untuk menabung amal, untuk kembali ke rumah kita yang pertama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sejatinya kita hanya menunggu giliran saja. Hari ini mungkin kita hadir, datang, menjenguk saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Esok atau lusa orang akan datang menjenguk kita di rumah kita dalam keadaan kita sudah tidak bernyawa lagi. Karena ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa memajukannya atau mundurkannya sedikit. Walikulli ummatin ajal fa idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita memiliki ajal sendiri-sendiri. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memajukannya atau mundurkannya sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bukankah kita sering mendengar kisah tentang Imam Al-Ghazali yang bertanya kepada murid-muridnya? Di antara pertanyaan beliau, wahai murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling dekat dengan diri kita? Maka murid-muridnya ada yang menjawab guru, ada yang menjawab orang tua, ada yang menjawab sahabat, saudara, kerabat. Beliau kemudian mengatakan, sungguh jawaban kalian benar, tetapi ketahuilah bahwa yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Karena ketika kita keluar kota, bisa jauh dari orang tua, bisa jauh dari guru, dari kerabat, dari sahabat, tetapi kemanapun kita pergi, maka kematian selalu bersama dengan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sering kita melihat saudara-saudara kita tanpa adanya sakit meninggal dunia. Ada yang pergi hanya untuk mengisi air galon saja, pulangnya sudah meninggal dunia. Ada yang ketika waktu malam setelah Isya bercerang-kerama dengan keluarga, kemudian tidur dan tidak bangun lagi. Ada kemudian yang ia sholat bersama kita, meninggal di dalam sholat. Maka ketika kita memahami bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tidak ada sikap terbaik dari kita kecuali bersabar saja.
Karena sungguh Allah telah menuliskan takdir kematian itu di 5 penulisan takdir. Yang pertama telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Jangankan kematian seseorang, bahkan gugurnya sehelai daun pun telah tertulis lengkap di sana. Penulisan takdir yang kedua, ketika ruh-ruh kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diminta persaksian oleh Allah, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Rabb, benarkah aku ini Tuhan? Kemudian semua ruh-ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Agar apa? Agar nanti di yaumil akhir tidak ada lagi orang-orang yang menyangkal bahwa kami tidak mengenalmu ya Allah, tidak ada yang beritahu kami ya Allah. Penulisan takdir yang ketiga adalah 4 bulan, ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu, sebagaimana hadis yang panjang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfuhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin biqatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi was-sakiyun aw sa'id. Sungguh setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, air mani yang terpancar, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, daging yang sudah membungkus tulang. Setelah 3 kali 40 hari itu, wa yursalu ilaihil malaku, maka diutuslah malaikat, fayanfuhu fihi ruha, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya, wa yu'maru 4 kalimatin, kemudian ditetapkan untuknya 4 perkara. Tentang rizkinya ditetapkan oleh Allah, tentang ajalnya ditetapkan oleh Allah, tentang amalnya, apakah ia akan jadi orang yang bahagia atau sengsara, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama yang mengatakan rizki itu seperti ajal, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu khawatir terhadap urusan yang sudah pasti Allah tetapkan. Khawatirlah kalian terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian, karena kalian punya pilihan di dalamnya, mau melaksanakannya atau tidak. Saudara yang dimuliakan Allah, penulisan takdir yang keempat yaitu setiap tahun di malam Lailatul Qadar, ya, di mana Jibril alaihissalam turun bersama seluruh malaikat mengatur segala urusan setahun itu. Siapa yang akan berhaji di tahun itu, siapa yang meninggal, ditetapkan di malam Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu turunlah ar-ruh Jibril bersama seluruh malaikat untuk mengatur segala urusan. Dan penulisan yang takdir yang ketiga adalah takdir harian. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ketika kita tahu bahwa takdir kematian ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, sesuatu yang pasti, maka tidak ada sikap terbaik dari kita ketika kita kehilangan dari orang-orang yang kita cintai, kecuali dengan bersabar, dengan sabrun jamil, dengan kesabaran yang baik. Apakah tidak boleh menangis, Ustaz? Menangis wajar, boleh. Apakah tidak boleh bersedih? Boleh. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim, jadi beliau punya 3 orang putra, namanya Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, ya.
Tiga-tiganya meninggal sebelum balik. Sebagai manusia biasa, tentu Rasulullah ingin agar ada anak laki-laki yang meneruskan perjuangan. Tetapi qadarullah, takdir Allah berkata lain. Qasim meninggal sebelum balik, Abdullah meninggal sebelum balik. Ketika Ibrahim juga meninggal sebelum balik, maka berderai air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhihi dumu?" Wahai Rasulullah, air mata apa ini ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh mata boleh berlinang air mata, hati boleh bersedih, tapi lisan kita tidak boleh mengucapkan kata-kata seolah-olah menolak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan kepada kita 3 perkara yang begitu mulia. Ya, sebagaimana ayat yang sudah biasa kita dengar, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami uji mereka dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan istirja. Sesungguhnya segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah, keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, hidayah. Hidayah itu tidak mudah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Dalam sholat kita sedang melaksanakan kebaikan, tetapi terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Setiap hari kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut kembali hidayah yang telah Aku tancapkan ke dalam hati kami, ya Allah. Karena apa, saudaraku? Karena memang hidayah itu sulit. Tetapi ketika kita bersabar dalam urusan kematian dari orang-orang yang kita cintai, maka Allah akan berikan itu. Ada satu kisah menarik tentang seorang sahabiyah bernama Rumaisah binti Milham, atau yang kita kenal dengan Ummu Sulaim. Beliau menikah dengan Abu Thalhah dengan mahar keislaman Abu Thalhah. Setelah menikah, Allah karuniakan seorang anak yang begitu baik, begitu lucu, ya. Ketika ia berusia 6 atau 7 tahun itu, senang sekali ya para sahabat yang lain bermain dengan anak ini, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi kemudian anak ini sakit, panas. Di hari itu Abu Thalhah ada keperluan penting di luar kota. Maka beberapa hari Abu Thalhah pergi. Anak ini ya sakitnya semakin parah. Dan di hari kepulangan Abu Thalhah, anak ini meninggal dunia. Ya, malamnya Abu Thalhah akan kembali, ya. Tapi Ummu Sulaim kemudian menidurkannya seperti orang yang tertidur biasa, dan ia katakan kepada seluruh keluarganya, jangan ada seorang pun dari kalian yang memberitahukan perkara ini kepada Abu Thalhah sebelum aku sendiri yang memberitahukannya. Maka malam itu Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan tercantik. Kemudian ia menyiapkan makanan terbaik. Ba'da Isya, beberapa waktu setelah Isya, maka Abu Thalhah pulang. Ummu Sulaim sudah menyambutnya di depan
pintu gerbang rumahnya. Kemudian ia menyambut suaminya dengan senyuman yang terindah yang dia bisa. Ini penting menjadi pelajaran ya, terutama untuk ibu-ibu ya, para istri ya. Adab di dalam Islam itu, ketika suami pulang dari pekerjaannya, dari mana saja, pulang ke rumah, maka adabnya disenyumi dulu ya. Senyumlah dengan senyum yang terindah, sambut dengan sambutan terbaik ya. Jadi ya bayangkan ini Ummu Sulaim dalam kondisi seperti itu masih bisa melaksanakan adat ini ya. Jangan sampai ibu-ibu yang yang dalam kondisi biasa saja tidak mampu. Jangan sampai ketika suami pulang kerja tidak tahu apakah di tempat pekerjaannya, bisa jadi ya dimarahi oleh atasan lah ya, atau di sawah ladangnya begitu lelahnya ya, atau di mana saja ya, di tempat perdagangannya, di tempat ngajarnya mungkin ada persoalan-persoalan, maka sambut dengan sambutan yang hangat, beri senyum terbaik. Kemudian Abu Thalha bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Dia sudah lebih tenang. Setelah itu karena lapar, ia melihat di atas meja makan ada makanan yang enak sekali, makan lahap sekali. Abu Thalha memakannya. Ya, ibu-ibu siapkan makanan dulu. Kalau suami pulang mungkin dia lapar, suruh makan dulu. Kalau dia ngantuk suruh tidur dulu. Nanti setelah bangun terserah ibu mau minta apa, insya Allah dikasih kalau ada. Ya. Setelah makan, ia melihat istrinya begitu cantik. Maka kemudian mereka berhubungan suami istri di malam itu. Setelah itu, barulah Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalha, wahai suamiku sayang, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menitipkan barang kepada kita, bertahun-tahun kita rawat dengan baik barang itu, tiba-tiba ia mau datang memintanya, apakah harus kita kembalikan? Maka Abu Thalha mengatakan, wajib kita kembalikan, harus kita kembalikan ya. Zalim kalau tidak kita kembalikan. Maka barulah Ummu Sulaim mengatakan, sungguh Allah telah mengaruniakan anak kepada kita dan sekarang telah diambilnya kembali. Abu Thalha marah bukan karena anaknya meninggal, tapi ia mengatakan, mengapa setelah kita bersenang-senang seperti ini baru kamu katakan? Maka kemudian Abu Thalha pagi harinya mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah membela apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ya. Membela Ummu Sulaim, kemudian berdoa semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan tadi malam. Dari hubungan yang malam itu, Ummu Sulaim hamil, melahirkan seorang anak perempuan, kemudian ia besar, dinikahkan, melahirkan 9 orang anak yang semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita ditimpa musibah, ada orang-orang yang kita cintai yang meninggal dunia, maka sunnahnya ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoalah dengan satu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Saya ulangi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah kesabaran kepadaku atas musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Ya, ini diupayakan dihafal ya. Allahumma akhlufli fi musibati ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dihafal. Kenapa? Ya karena ini pernah dipraktekkan oleh Ummu Salamah namanya ya. Ketika ia meninggal Abu Salamah, ia berdoa kepada Allah dengan doa itu, kemudian Allah ganti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka telah menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam.
Sementara kita hari ini yang masih hidup ini belum tahu bagaimana kesudahan kita. Karena yang terpenting dari segala sesuatu itu adalah akhirnya. Artinya amal kita itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung amal akhirnya. Jangan kemudian menyangka bahwa ketika hari ini orang itu baik, akan terus baik. Kalau tidak dia jaga maka bisa tergelincir. Di dalam hadis yang panjang tentang 4 bulan di dalam perut ibu tadi, masih ada kelanjutan hadisnya ya. Jadi kelanjutan hadisnya itu setelah hadis tentang tadi kematian ya, tentang 4 perkara yang ditetapkan itu, fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada di antara kalian orang-orang yang mereka melakukan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Kemudian kitab catatan mendahuluinya dan dia pun melakukan amalan penghuni neraka dan dia pun dimasukkan ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ada, dan ini terjadi di berbagai zaman ya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam ada Bal'am bin Baurah namanya, orang yang soleh. Kemudian doanya, apa saja yang dia doa kepada Allah pasti terkabul. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Ia diminta oleh bala tentara Fir'aun dan pasukan mereka untuk mendoakan kehancuran Nabi Musa dan pasukannya dengan iming-iming harta, kekayaan, ya, jabatan. Maka kemudian ia mau, ya, walaupun ketika dia berdoa dipelintir lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang dia doakan adalah kehancuran Firaun dan bala tentara. Ia mati di dalam mengikuti Firaun. Ada namanya Rajal bin Unfuah ya. Ya, sebenarnya dia murid Rasulullah SAW. Sudah diingatkan oleh Rasulullah. Ketika itu ada 11 orang. Dan Rasulullah kemudian bersabda, di antara kalian ada salah seorang yang gigi gerhamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka. Maka 9 orang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah meninggal dunia dipanggil Allah, tinggal 2 orang, Abu Hurairah dengan Rajal ini. Abu Hurairah terus menangis mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ini. Tapi Rajal ini masih saja terlihat hebat. Ketika ada nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, ia minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mana Musailamah itu, biar saya saja yang dakwahi dia. Tapi ketika dia sampai ke tempatnya Musailamah, dia lihat lautan manusia, nabi palsu apa yang banyak pengikutnya gini, sudah ragu dia. Ketika hadir di hadapan Musailamah, dipeluk oleh Musailamah, wah, orang hebat ini, mari datang. Akhirnya diberikan tahta jadi tangan kanannya Musailamah, diberikan harta yang banyak, kemudian dideretkan wanita-wanita di situ yang paling cantik, silakan dia pilih untuk menjadi istri. Ia pun masuk agamanya Musailamah. Ketika diserang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, ya, ia pun mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan mengikuti agama Muslim. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bisa jadi ada orang yang seperti itu. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan ada orang-orang yang mereka melakukan amalan penghuni neraka sepanjang kehidupannya hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal saja. Kemudian kitab catatan mendahuluinya, ia pun bertaubat kepada Allah, melakukan amal penghuni surga dan dia pun dimasukkan di dalamnya. Ya, ini sering kita dengar ya. Ada orang yang bunuh 99 orang ya. Rahib katakan tidak mungkin diampuni Allah, akhirnya membunuh rahib.
tapi dia terus gelisah. Dia tanya kepada seorang ulama, ya, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Maka kemudian ulama itu mengatakan, jika kau datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi, maka Allah akan datang dengan pengampunan sepenuh langit dan bumi pula. Yang penting kau mau bertaubat dengan taubatan nasuh. Maka ia bertaubat kepada Allah. Tapi ulama itu mengatakan, kamu pindah dari tempatmu sekarang, karena di desamu, di kampungmu banyak orang yang mengajakmu untuk bermaksiat. Pindahlah ke kampung sebelah. Belum sempat dia sampai ke kampung sebelah, di tengah perjalanan dia sudah meninggal dunia. Ya, kita tahu kemudian ada perselisihan antara malaikat yang yang bagian yang untuk kebaikan dan bagian untuk keburukan, ya. Itu bagian saya. Maka datanglah satu malaikat lagi sebagai hakim, ukurlah jarak antara dia dengan tempat yang dia tuju. Allah dekatkan dengan tempat yang dituju, Allah terima taubat. Maka tidak boleh kita kemudian memvonis saudara-saudara kita yang hari ini bergelimang dosa, ya, bahwa mereka pasti masuk neraka. Ajaklah mereka kemudian untuk berbuat kebaikan, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian terakhir saya ingatkan bahwa ketika seorang meninggal dunia itu terputus amalnya. Terputus segala amalnya. Kecuali 3, ya, sebagaimana hadis yang saya bacakan di awal tadi, ya. Ya, ketika meninggal anak cucu Adam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Walaupun ini bukan untuk membatasi, ya, masih ada amal-amal yang lain, tapi ini yang paling utama. Sedekatun jariyah, ya, sedekah jariyah, pohon yang kita tanam, ya. Kemudian semen yang kita berikan untuk membangun masjid, keramik, kloset, ya, apapun itu, ya. Tanah yang kita berikan untuk jalan, ya. Maka saya sering ingatkan, ya, jangan kita terlalu berlomba-lomba atau saling menghujat terkait dengan tanah-tanah untuk diberikan untuk jalan, ya. Berikan saja, ya. Agar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita kemudian pahala kita akan mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekatun jariyah au ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti semua menjadi ustaz, tapi ketika Anda menjadi guru, ya, jangan hanya ketika menjadi guru matematika langsung rumus yang masuk. Ketika menjadi guru bahasa Indonesia langsung peribahasa yang masuk, ya. Atau guru-guru lainnya, tetapi usahakan beberapa menit di awal itu ingatkan anak-anak kepada Allah, ya. Sudah sholat subuh, nah, siapa yang sholat hari ini? Jangan sampai tidak sholat, nah. Sholat itu tiang agama kita, sholat itu yang akan menguatkan kita. Berusahalah kalian untuk berbakti kepada orang tua, mungkin itu akan masuk ke dalam hati-hati mereka. Atau ketika kita bertani, pergi ke kebun-kebun kita, ke sawah-sawah kita, maka, ya, kalau perlu bawalah sarung lebih, ya. Kemudian ketika azan berkumandang, panggillah saudara-saudara kita yang sedang bertani di dalam, mari keluar sebentar saudara-saudaraku, temanku, mari keluar sebentar, ya. Kita sholat dulu sebentar, 3 menit, 4 menit kita sholat. Karena begitu mudah bagi Allah untuk membuat hasil panen kita ini melimpah, tapi begitu mudah bagi Allah untuk menghancurkannya di dalam sekejap, ya. Bisa jadi apa yang kita ingatkan itu yang akan masuk ke dalam hati, ya. Bisa jadi kami yang di mimbar-mimbar menyampaikan ini, ya, mungkin sedikit saja orang yang terketuk hatinya. Ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak mampu kita sendiri seperti itu, maka, ya, biayailah, ya, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang kemudian belajar Quran, belajar agama, ya, menghafal Quran, ya, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab para ulama, ya, yang akan mereka sebarkan, ajarkan kepada orang lain, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan yang ketiga, awaladun solihun yad'ulah, ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh mendoakan.
Ada orang-orang yang sampai mendemo seorang syekh yang mengatakan, durhakalah anak yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari. Wih, orang demo datang kepada syekh itu. Apa maksudmu, syekh? Coba kamu doa, Rabbighfirli wali walidayya. Coba kamu doa lagi. Terus dia doa sampai 10 kali. Berapa lama kamu berdoa itu? Ya, sekitar 2 menit, syekh. 2 menit kamu bisa berdoa 10 kali untuk orang tuamu. Mengapa pelit sekali ketika sholat? Masa sekali saja? Usahakan minimal 3 kali lah setiap kita sholat mendoakan orang tua kita. Karena di surga itu ada orang tua yang terheran-heran mengapa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Itu karena doa-doa permohonan ampun dari anak-anak yang soleh dan soleha untuk mereka. Maka bakti terbaik seorang anak adalah jadilah soleh dan soleha. Ketika sudah soleh dan soleha, hartanya bisa digunakan atas nama orang tuanya sehingga bermanfaat, doa-doanya akan terkabul. Tapi kalau tidak ada kesolehan di dalam dirinya, hartanya, pangkat jabatannya, gelarnya yang sederet tidak akan bermanfaat. Bahkan doa-doanya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah, kecuali karena kesolehan di dalam dirinya. Semoga bermanfaat untuk kita. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.